teman-teman semuanya. Pagi. Pagi Bu. Weni, Reza. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Oke, berarti siap dong buat kerja. Siap. Oke, jadi aku mau bahas. Jadi aku rencananya di bulan ini bakalan buat program CSR yang temanya itu tentang sosial. Jadi aku pengen kalian hari ini buat proposal yang sesuai dengan konsep budaya di organisasi kita. Gimana? Kalian kira-kira ada saran atau masukan nggak? Saya boleh duluan nggak Bu? Untuk Boleh. Oke. Kalau menurut saya nih ya teman-teman sama Bu Aca, lebih baik proposal kita ini tuh lebih ditekankan untuk memiliki nilai penjual atau lebih menekankan untuk menjual perusahaan kita, citra perusahaan kita supaya lebih berkembang dan tentunya di mata orang-orang tuh lebih baik. Nah, sekalian supaya nanti pas presentasi itu kita tuh bisa kelihatan lebih wah, lebih keren gitu kan. Jadi otomatis ini menguntungkan perusahaan kita gitu. Ada saran lain atau masukan? Tapi kalau menurut saya ya Bu, program sosial itu tentunya harus punya nilai kemanusiaan. Dan kita kan juga masyarakat ya. Jadi menurut saya tujuan yang berjangka panjang itu lebih baik dan lebih diutamakan daripada citra sesaat. Saya juga ngerasa kalau kerja kita ini masih baru. Kalau ingin memiliki dampak yang lebih besar, nggak cuman bagus di laporan aja. Boleh nambahin nggak Bu? Boleh. Kalau dari saya sendiri sih setuju dengan pendapatnya Naila dan Andin tadi. Kadang kerja itu harus lebih dari sekedar angka, apalagi ini kegiatan yang ranahnya ke sosial kemanusiaan. Karena ada hal yang lebih bermakna daripada sekedar pencitraan Bu. Oke, good. Semua masukan dan saran akan saya pertimbangkan. Mungkin kita nanti akan lanjut diskusi setelah makan siang ya. Oke Bu, siap. Selamat kerjaan. Ya, terima Siap. kasih. Nilai adalah keyakinan dalam diri seseorang tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Dalam organisasi, nilai menjadi fondasi yang sangat penting dalam perilaku karyawan. Kayaknya aku lihat akhir-akhir ini Andin kayaknya lagi ada struggle deh. Karena aku percaya sama kamu nih ya. Aku minta bantuan kamu buat handle Andin ya. Oke Kak, aku merasa juga Andin akhir-akhir ini kayak ada yang kurang baik gitu loh, entah keadaannya atau apa gitu. Minta bantuannya. Oke Kak, siap. Makasih Nay. Kenapa Bu? Lihat itu lihat. Oh my god. Mereka kelihatan deket banget ya, mana sering ngobrol lagi. Aku rasa tuh lagi caper sih sama Aca. Gak Wen, mungkin mereka lagi bahas kerjaan. Kan Naila mentor tim pengembangan. Ya tapi kan, kalian tahu aku tuh pengalaman banget di proyek-proyek kayak gitu. Terus ya masa Naila sih yang jadi mentor? Hati-hati Wen kalau kamu bicara. Kalau kamu menilai orang hanya dengan apa yang kamu lihat sekilas, kamu bahkan kehilangan kepercayaan tim. Tapi kan ya gimana ya, kan kelihatan gak kompeten, lebih kompeten aku. Persepsi adalah cara seseorang untuk memahami dan menafsirkan yang ada di sekitar lingkungannya. Salah persepsi bisa menyebabkan salah paham dan bisa menjadi sebuah konflik kerja. Oh my god guys, udah pada baca belum? Apa? Belum baca dulu WhatsApp-nya tuh. Bentar ya. Jangan slow respon lah. Lihat. Tuh lihat, proyek kita berhasil. Di ACC dan beres dong. Keren gak sih kita? Oh my god. Terus bawahnya kan beda juga nggak? Bawahnya. Bentar. Apa? Iya iyalah. Weni dong jadi pekerja terbaik waktu proyek ini. Selamat ya Wen. Thank you, udah biasa kok. Emang Weni tuh emang kayak gitu, udah kayak terbiasa lah sama hal-hal proyek besar kayak gini. Sepele lah. Sibuk. Masih ada deadline dari Ibu Aca. Yang sih ya. Proposal. Ya udah ya, aku mau pergi dulu. Kalian lanjutin aja. Hati-hati Wen. Nggak apa-apa ya Din. Aku nggak ngerti lagi Nay, aku yang ngolah data, tapi tetap aja aku nggak dianggap.
Gak apa-apa, kamu hebat kok. Aku yakin orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja itu gak bakal tenggelam terlalu lama, asalkan kamu berani speak up. Din, aku tahu kamu yang ngerjain semua. Besok akan aku laporin ke Bu Aca tentang semua ini. Ini semua gak adil. Oke, terima kasih ya teman-teman. Iya, Din. Kita lanjut kerja aja. Oke. Jadi, kepuasan kerja adalah ukuran sejauh mana seseorang merasa dihargai dan puas terhadap dari usahanya. Ketimpangan bisa menurunkan loyalitas dan semangat kerja. Oke semuanya, hari ini aku pengen kalian masing-masing buat evaluasi timnya. Apa Andin, kamu ada tanggapan? Menurut saya sih udah cukup ya Bu, udah sesuai. Saya ada sih Bu tanggapan. Sebenarnya saya nggak bermaksud yang gimana-gimana ya, kan kita satu tim, jadi kita harusnya bisa kompak dan solid. Cuman kayak ini kayak keluh kesah saya aja sih Bu. Menurut saya nih ya, nggak usah aja sih. Kayaknya kita juga ngerasa kalau Andin tuh sekarang udah beda gitu Bu, kayak lebih pasif, nggak aktif kayak dulu, terus nggak kepedulian juga. Jadi ya menurut saya nih ya Bu, ya lebih baik dikasih evaluasi atau peringatan gitu biar nggak kayak gitu terus Bu, kan perusahaan kita juga kena dampaknya. Wen, kamu jangan asal nuduh ya. Kita gak tahu apa yang sedang Andin hadapi. Ya tapi kan kenyataannya emang kayak gitu Udah. Yaudah, kita evaluasinya dicukupkan aja. Kalian bisa keluar ruangan, saya mau bicara dengan Andin berdua. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu Aca. Andin, aku tahu kamu kecewa. Tapi kalau kamu diem aja, berarti kamu mengiyakan apa yang mereka omongkan. Saya ini cuma lelah Bu, saya ini capek, saya ini ngerasa kayak nggak ada gunanya. Sikap adalah pertimbangan yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap lingkungannya. Sikap negatif bisa memperlebar konflik dan memperburuk suasana. Din, kamu ingat gak dulu kamu pernah pingin punya usaha bareng keluargamu di kampung? Itu sih cuma mimpi, Nay. Sekarang aku bahkan ngerasa gagal lagi. Ya kenapa? Padahal itu motivasimu itu bukan cuma sekedar pengakuan loh. Kamu bisa ngejalanin itu dan kamu bisa ngebuat usaha bareng keluargamu di rumah. Aku yakin. Jangan cuma karena masalah ini kamu jadi kebawa gitu. Andin, Ya, kenapa aja? aku udah laporin semua ke Bu Aca tentang pekerjaanmu yang diambil oleh kamu. Kamu pantas dapetin apresiasi tersebut. Tapi juga kamu harus ingat, kamu harus tunjukin dan dorong skill dan potensi kamu juga dulu. Oke, terima kasih ya, Zan. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu. Motivasi yang kuat menjadi kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Kali ini saya banyak belajar tentang kerja tim. Ada yang kerjanya diam-diam namun dampaknya besar, ada yang salah persepsi lalu dia lebih peka terhadap sekitarnya. Dan juga ada yang bangkit dari keterpurukannya. Jadi, untuk karyawan terbaik bulan ini jatuh pada selamat Mbak Andin. Waktunya Andin. Selamat Andin. Wow, aku nggak nyangka. Tapi terima kasih untuk yang udah percaya. Di sini aku lebih belajar bahwa kerja keras harus tetap hidup walaupun tidak terlihat. Congrats ya Andin. Oke, terima kasih ya, Wen. Sama.